Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya Elandari Andi Waskito dengan NIM A11 2019 11704, Niko Syaputra Dianova dengan NIM A11 2019 12292, Gunawan Agung Prasetyo dengan NIM A11 2019 12301, Mas Frangci Pamungkas NIM A11 2019 12305, dan Mas Rizka Hendika Saputra dengan NIM A11 2020 12891. Pada video kali ini kelompok kami membuat sebuah aplikasi klasifikasi bunga iris dengan metode algoritma Bayes. Dan sekarang kita bisa lihat ini dataset yang sudah ada dari bunga iris. Dalam bunga iris ini terdapat 150 rekod dalam dataset ini, yang dimana data ini akan digunakan untuk menguji atau memprediksi bunga iris tersebut, termasuk spesies iris setosa, iris versicolor, atau iris virginica. Dan di dalam dataset ini terdapat atribut panjang sepal, lebar sepal, lalu panjang petal, dan lebar petal. Dan bunga iris ini dibagi menjadi 3 spesies, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Kemudian ke bagian codingannya. Pada codingan ini saya menggunakan tools Visual Studio Code, dimana di tools ini saya menginstal extension seperti Jupyter atau Jupyter Notebook. Lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa pemrograman Python. Pertama, kita memanggil library yang dibutuhkan menggunakan library dari scikit-learn. Lalu import datasets. Lalu kita menuliskan from scikit-learn.knifebayes. Ini digunakan untuk mengambil algoritma knife bias-nya. Lalu import Gaussian knife bias, dimana Gaussian knife bias ini diambil dari library scikit-learn yang terdapat di dalam folder knife bias. Setelah itu kita melakukan import train test split. Nah, kita akan memisahkan data training dengan data testing dari model selection. Lalu terdapat import scikit-learn matrix yang mengimport akurasi score, yang digunakan untuk mengenerate akurasi skor atau evaluasi model. Setelah itu, untuk mendapatkan diagram confusion matrix, untuk tabel perhitungan evaluasi model, menggunakan klasifikasi report dari scikit-learn. Lalu kita melakukan import pandas yang digunakan untuk membuat data frame. Kemudian kita memanggil dataset dari library scikit-learn. Jadi di sini kita tidak perlu melakukan import dataset dari file dengan format CSV, tapi kita mengimport datasetnya dari library scikit-learn yang sudah ada, yaitu bunga iris. Dengan bunga sama dengan datasets.load_iris. Kemudian membuat training dataset. Karena training dataset ini disimpan ke dalam variabel x, lalu dipanggil bunga.data, di mana x ini adalah panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Kemudian membuat
target dataset. Nah, target dataset ini disimpan dalam variabel Y. Setelah kita buat semuanya, coba kita run. Runningnya berhasil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Handika Saputra, NIM A11 2020 12891. Baik, pada hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prediksi bunga iris. Langkah selanjutnya adalah yang pertama, mencetak 10 data pertama dari data frame dengan cara DF, yaitu data frame sama dengan PD pandes. Dot data frame dimasukkan ke X, kolom sama dengan bunga dot fitur name. Kemudian print df dot head, tampilkan 10 data. Jika dirunning maka hasilnya akan seperti ini. Total muncul ada 10 data dengan 4 atribut, yaitu sepal-length, sepal-width, petal-length, petal-width. Di sini hanya muncul 10 data karena pada awalnya kita menginputkan 10 data. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menampilkan jumlah baris dan kolom dataset dengan cara print bunga.data.shape, maka akan muncul berapa total data dan berapa total atribut. Di sini muncul 150 data, yaitu data yang ini. Kemudian muncul 4 atribut, yaitu sepal-length, sepal-width, petal-length, petal-width. Kemudian langkah selanjutnya adalah menampilkan target set dari data dengan cara print bunga.target.name, maka akan muncul berapa jenis bunga iris. Sini muncul 3 jenis bunga, yaitu bunga setosa, bunga versicolor, bunga virginica. Kemudian langkah keempat yaitu memilah data training dan data testing dengan split train dan test data dengan cara xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split xy. Baik, untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Pamungkas, NIM A11 2019 12305. Saya akan melanjutkan baris untuk memanggil function nav bayes atau mengaktifkan Gaussian nav bayes dengan cara nbc sama dengan Gaussian nbc atau nav bayes classifier .fit bunga.data, bunga.target. Bunga itu sebagai objeknya tadi. Data itu yang variabel panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petalnya, dan targetnya, yaitu iris, tosa, versicolor, virginica. Kemudian kalau sudah kita jalankan, selanjutnya untuk melakukan prediksi data training. Untuk melakukan prediksi kita harus memanggil nbc-nya tadi, yaitu nbc.predict bunga.data. Kemudian untuk mencobanya kita jalankan saja. Berhasil 0 sebagai stosa atau 0 itu stosa, 1 versicolor, 2 virginica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Saputra Dianuva, NIM A11
2019-1G292. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas besar data mining yang telah kelompok saya buat. Melakukan prediksi pada data input, misalkan data yang akan diprediksi dengan panjang sepal sama dengan 4,9, lebar sepal sama dengan 3,1, panjang petal sama dengan 1,5, lebar petal 0,1. Kemudian kita membuat variabel data uji, terus kita buat array, terus kita masukkan data inputnya, yaitu panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petal. Kemudian melakukan prediksi berdasarkan data input dengan naive Bayes. Dengan cara kita buat variabel YBRAT sama dengan NBC atau naive Bayes dot predict data uji atau data input yang kita masukkan ini. Kemudian langkah selanjutnya, kondisi untuk cetak prediksi. Jika if YBRAT sama dengan 0, hasil sama dengan sentosa akan dicetak sentosa. Kemudian alif YBRAT sama dengan 1, hasil sama dengan versi color. Kemudian alif YBRAT sama dengan 2, hasil Virginica. Terus else hasil sama dengan error. Ini merupakan misal kalau tidak ada 0, 1, atau 2 akan menghasilkan error. Kemudian kita cetak dengan cara print seperti ini. Print hasil prediksi termasuk ke dalam jenis bunga iris hasil. Terus dicetak akan menghasilkan sentosa karena yang termasuk ke dalam bunga iris yaitu sentosa. Selanjutnya, nama saya Gunawan Agung Prasetyo dengan NIM A11 2019 1301 untuk melanjutkan mengenai prediksi bunga iris. Selanjutnya, untuk menghitung akurasi dengan print, menambahkan kata akurasi sama dengan untuk bisa bagi kosong atau 2F ini untuk hasil float, atau untuk ada angka di belakang koma. Selanjutnya ada sisa bagi akurasi underscore score dalam kurung YTEST, NBC predict dalam kurung XTEST. Jika dijalankan akan seperti ini, akurasi sama dengan 0,95. Lalu untuk mencetak laporan klasifikasi ini dengan print klasifikasi report dalam kurung YTEST, NBC predict dalam kurung XTEST.
Jika dijalankan akan seperti ini. Ini ada ini untuk presisi, recall, score F1, dan support. Untuk data kosong dengan nilai presisi 1, nilai recall 1, nilai skor F1 1, nilai support 12. Untuk data 1 dengan nilai presisi 0,93, nilai recall 0,93, nilai skor F1 0,93, nilai support 15. Untuk data 2 dengan 0,91 presisi, dengan recall 0,91, dengan skor F1 0,91, dengan support 11. Untuk akurasi, skor F1 mempunyai nilai akurasi 0,95, nilai support mempunyai 38. Untuk rata-rata makro, presisi memiliki rata-rata makro 0,95, sedangkan recall memiliki 0,95, skor F1 memiliki rata-rata 0,95, support memiliki rata-rata 38. Untuk rata-rata yang tertimbang, untuk presisi memiliki nilai 0,95, untuk recall 0,95, untuk skor F1 0,95, untuk support 38. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.